Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan hari ini saya mau mereview sebuah kendaraan TAF GT. Warnanya warna merah hati. Dan tahunnya sudah tua sebetulnya. Cuman karena memang dari pemiliknya ingin konsepnya biar tambah muda, akhirnya dipasangin beberapa perintilan dari eksterior, mulai dari depan, atas, samping, juga yang bagian belakang. Kendaraannya seperti ini. Kelihatan sekali sekarang kendaraannya makin muda. Jadi kalau kita lihat langsung, kendaraan ini tidak tampak kalau memang sudah tahun 86 ataupun generasi TAF GT yang pertama. Langsung kita temui yang punya modifikasi apa yang sudah ditempelkan di kendaraan ini. Apa kabar Mas Ito? Baik Pak. Puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang benar kendaraannya tahun 86 ya? Ya, 86. Oke, 86. Pertama dulu modelnya apa saja ini Mas? Cuman awalnya ganti ban aja. Ya, Terus kok nggak puas, kayak ada yang kurang, terus mulai kita tinggikan, baterainya biro lagi, pasang anting dan sebagainya biar nggak kena swagger itu loh Pak. Kalau kita lihat dulu kalau dari depan kan awalnya memang TAF 86 TAF GT umumnya itu lampunya lampu bulat ya. Ya. Tapi pas dapat dulu kotak Pak. Oh malah model kotak. Bentuknya dulu kotak. Kembalikan lagi ke bulat. Dan ini sudah diganti dengan yang model daymaker, jadi pakai LED biar nanti tidak terlalu boros untuk akinya ya. Nah, grillnya ini masih bawaan ya? Grill bawaan Pak, cuman di repaint aja. Jadi grill bawaan, terus bumpernya juga sudah di custom dari plat. Ini ada model bumper bull bar, tambahan juga ini untuk winch-nya, jadi model-model winch Cina. Jadi di bumper sudah ditambah juga lampu LED kanan kiri. Ini lampu apa ini Mas? Kecil kuning nih. Ini sen Pak. Oh lampu sen. Lampu sen nanti hidupnya. Nah kita sekarang ke samping, sudah juga terpasang roll cage. Jadi konsep awalnya memang rencananya hanya untuk overland jalan-jalan, untuk ke pantai, untuk ke hutan, dan untuk menikmati alam, piknik sambil kita melewati mungkin juga trek-trek yang tipis-tipis ya. Iya Pak. Betul. Ini fendernya juga sudah di custom. Nah, sebenarnya ini kendaraan pernah saya review beberapa waktu yang lalu, tapi karena waktu itu memang belum begitu kental sekali modifikasinya. Tapi sekarang sudah sempurna sekali, mulai dari depan sampai atas, sampai samping dan belakang. Nah ini kita kembali ke over fendernya sudah custom. Memang model seperti ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang biasa terjun di dunia off-road, pakai kombinasi plat dan pipa ya Mas. Nah ini nyambung langsung ke footstep ataupun ke sidebar. Ini sangat kuat sekali ini. Juga langsung nyambung juga ke fender yang bagian belakang. Nah ini untuk roll cage-nya, jadi separuhnya kelihatan dari luar, tapi yang dalam itu memang dimasukkan ke bodi dan nyambung ke sasis ya Mas. Iya. Nah ini kelihatan sekali nih. Nih teman-teman, roll cage-nya tidak sekedar hanya aksesoris untuk pemanis bodi. Yang pasti ini roll cage-nya memang sudah ditentukan sesuai dengan regulasi IOF, dari mulai pilar C ini ke pilar B, juga sampai ke ini pilar A, naik ke atas nyambung juga ke roof rack. Buatan Mas Gandem. Nah itu kalau untuk penerangan malam sudah ditambahi LED bar yang 2 row, cukup terang ya Mas. Lumayan Pak. Lumayan ya, apalagi di sini depan kaca ini juga sudah ditambahin lampu tembak LED juga ini, ataupun lampu fog, lampu kabut.
dengan TAF tua kita konsep untuk menjadi kendaraan harian yang lebih kelihatan muda. Tentunya memang kita harus pelan-pelan untuk memodifnya, tidak asal kita tempelkan apa-apa yang bisa kita tempelkan. Nah, ini kelihatan dari sampingnya seperti ini teman-teman. Sekarang ke belakang. Nah, belakang juga sudah ditambahin untuk lampu threadnya. Wah, ada kameranya juga ini mas. Nah, ini teman-teman. Depan dikasih nggak? Depan belum, baru belakang ya. Nah, ini tire hangernya juga menyatu ini teman-teman, sama roll kit juga bumper yang belakang. Jadi kalau kita lihat di sini secara estetika memang masuk sekali, mulai penempatan roda ban yang ada di tengah, terus yang bawah untuk penempatan lift jacknya kelihatan ringkes, simple, enak dilihat. Dan tentunya ini untuk bumper mungkin juga sama dengan yang model yang depan. Ini pakai bumper yang model lama pakai plat. Model sekarang sudah berubah, ataupun sukanya pasang pakai model yang pakai pipa ya, ringkes, ringan, tapi tidak mengurangi kekuatan bumper tersebut. Nah seperti ini teman-teman. Kita lihat dari samping, bagian belakang, bagian sebelah kiri. Kita lihat roof racknya aja bagus sekali, keren. Nah, dan kalau kita mendekat ke kaki-kaki roof racknya ini sebenarnya bisa dicopot ataupun model plug and play ya mas. Iya Pak. Jadi kalau kita pengen copot untuk roof racknya, hanya mau pakai roll cage-nya, kita bisa lepas untuk roof racknya pakai kunci L ini teman-teman. Ataupun juga mungkin mau bersihin untuk bagian atas, bisa kita copot juga untuk roof racknya. Kita lihat ke atas seperti apa. Nah, ada nilai plusnya ini teman-teman. Jadi roof racknya bisa untuk sholat, juga bisa untuk tidur. Nah, sekarang kita lihat ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki tidak ada perubahan yang sangat ekstrim sekali ya. Enggak ada Pak. Jadi untuk per masih per bawaan, walaupun sudah pernah diracik ulang agar mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Jadi di sini memang sudah diganti untuk per nomor 1. Jadi per nomor 1 yang depan ini sebetulnya punyaan yang belakang. Terus yang belakang sudah diganti punyaan Panther. Hanya saja di sini ada tambahan 2 shock steer. Kenapa ini mas? Itu kalau kecepatan di atas 80 kadang-kadang sering goyang gitu loh Pak. Steernya ya? Sampai ke setir. Terus tak kasih 2 biar tenang. Jadi ini untuk mengantisipasi goncangan setir ataupun goyang-goyang pada saat kecepatan di atas 70-80 ya? Iya. Selama ini dengan masang 2 ini aman? Aman Pak. Pakai tough dog ya? Terus yang bawah pakai rancho? Rancho. Jadi pakai 2 shock steer, yang bawah pakai rancho, yang atas pakai tough dog. Gardan masih bawaan ya. Hanya untuk final gearnya itu sudah diganti dengan final gear punyaan Ruger, karena memang lebih low sedikit ya. Iya Pak, diganti pakai X-Ruger yang 1143. Harusnya langsung diganti pakai punyaan TAF Kebo yang lebih low lagi nih, dengan ban ukuran 33. Jadi siap untuk dipakai terjun. Nah ini teman-teman, kaki-kaki yang bagian depan. Terus shocknya ini sudah pakai punyaan Innova. Shocknya ya. Shock Innova sudah teruji, sudah terbukti. Memang kalau dipakai untuk harian benar-benar enak sekali, lembut sekali ayunannya teman-teman. Kita lihat kaki-kaki belakang. Nah ini dia, dengan ukuran ban 33, juga racikan belakang tadi juga sama dengan yang depan.
Hanya saja untuk per yang nomor 1 karena sudah dipindah ke depan diganti dengan per nomor 1 punyaan Panther. Nah ini anting juga udah dipanjangin pakai yang 15 cm. Shockbreakernya juga pakai shockbreaker punyaan Innova yang gas. Teman-teman jangan juga nanti keliru kalau beli shocknya yang ori punyaan Innova tapi yang gas. Dan ini untuk final gear belakang juga sudah diganti punyaan Ruger. Rasanya gimana setelah diganti, Mas? Ya lebih enteng, Pak. Lebih enteng tarikannya ya. Ini kita lihat sekarang yang interior. Bodi luarnya merah. Nah, kombinasi di dalam juga sangat keren sekali, warnanya warna merah. Nah ini untuk setir sudah di custom pakai yang diameter lebih kecil ya. Dashboard juga masih bawaan apa adanya tapi kelihatan rapi dan bersih. Apalagi di sini ada monitor untuk menyajikan hiburan entertain bagi penumpangnya ya. Tambah nyaman ini yang punyanya. Nah, raknya yang di dalam ini bagus sekali, buatan siapa, Mas? Ini Om Erik, ini ARV Bantul. Oh gitu. Iya. Nah ini bisa dicontoh loh teman-teman. Raknya atas nih. Rak dalam tapi bagian atas. Waduh, merah, didominasi warna merah. Ini modifnya kalau di total sih tidak sedikit ya, Mas. Bisa beli TAF baru, Pak. Bisa beli TAF baru. Satu lagi ini ya. Lagi. Melebihi harga TAF-nya ini, Pak. Oke, kita tutup lagi. Nah ini yang terakhir teman-teman, kita review bagian mesin. Jadi mesin masih sama, tidak di-upgrade apapun, masih 2800 cc. 2800. Jadi bawaan TAF DL41 dari aki di-upgrade pakai yang semi kering. Terus alternator ganti punyanya Nissan. Bukan. Nissan ini, Pak. Oh, apa? Master atas. Master atas punyanya Nissan. Itu punyanya L200X Singapura. Oh Sudah gitu. IC. Sudah IC untuk alternator. Tapi udah dibuat yang lebih gede ya. Lebih gede lagi. Jadi untuk pengisiannya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Rencana ke depan nanti program untuk upgrade mesinnya akan ditambah turbo. Kalau nggak salah sih pakai seri yang RHF5 atau RHF4 turbonya. Ya teman-teman, demikian tadi review tentang TAF GT. TAF GT yang tahun lama, tapi karena memang yang punya suka sekali, warna awalnya juga masih warna merah hati ya. Setelah itu dimodif pelan-pelan, mulai dari depan, mulai dari samping, tambahan belakang, atas, termasuk juga tentunya modifikasi kaki-kaki. Akhirnya sampai sekarang udah ketemu yang pertama, kenyamanan kaki-kakinya sudah didapat. Yang kedua, ketemu modifikasinya itu enak dilihat, baik juga yang ada di samping, belakang ataupun di depan. Semoga review ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih Mas Dito. Ya, sama-sama Pak. Bagi teman-teman yang nanti ingin tanya-tanya, silahkan nanti nulis di bagian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.